Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bu Rosita Mubadilah MPD serta teman-teman dari kelas Pendidikan Agama Islam I yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini dengan tanpa ada sesuatu apapun. Yang kedua kalinya, semoga sholat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan budaya jahiliyah menuju zaman keemasan budaya Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya yaumil hada ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam di Andalusia atau Umayyah II di Spanyol. Untuk kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Muhammad Fauzan Rivaldi, yang kedua adalah Muhammad Irsyaduddin An-Nafis, dan yang ketiga adalah Muhammad Shadiq Nuraini. Dalam makalah ini terdapat beberapa point of discussion atau beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah sebab munculnya Islam di Spanyol, yang kedua adalah pemimpin dinasti Umayyah di Spanyol, yang ketiga adalah sistem pemerintahan Islam di Spanyol, yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yang kelima adalah faktor kemunduran, dan yang keenam adalah pengaruh peradaban Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Yang pertama, kita akan membahas tentang masuknya Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum melakukan invasi ke daratan Eropa, umat Muslim itu berhasil menguasai Afrika Utara dan dijadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penaklukan atas Afrika Utara itu sendiri memakan waktu selama 53 tahun, mulai dari masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai masa Khalifah Al-Walid. Ketika Islam datang khususnya di Andalusia, itu pada saat itu Andalusia dipimpin oleh bangsa Visigot atau bangsa Goth yang telah berkuasa sejak abad 5 Masehi. Menjelang kedatangan Islam di sana, kondisi Andalusia itu sedang kacau balau. Selain aspek politik yang menyebabkan kacau balau, aspek sosial pun juga mengalami kekacauan, seperti terjadinya pembagian atau munculnya strata sosial seperti golongan bangsawan, golongan rohaniawan, golongan kaum rendahan, dan kaum Yahudi. Bahkan kondisi agama pun di sana itu juga tidak kalah kacau balau. Islam masuk ke Spanyol itu melalui 2 gelombang. Yang pertama itu dipelopori oleh tiga orang yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Thorif Ibnu Malik. Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang. Di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan Julian. Julian ini merupakan masyarakat yang tidak suka atas pemerintahan Goth, sehingga meminta kaum muslimin agar membantu mereka. Penyerbuan Thorif ini tidak mendapat perlawanan yang berarti, sehingga ia menang dan kembali ke Afrika dengan bawa harta rampasan perang yang jumlahnya lumayan. Yang kedua adalah Tariq bin Ziyad. Didorong oleh keberhasilan Thorif atas kemenangan atas bangsa Goth, Musa bin Nusair selanjutnya mengirim pasukan Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol yang sesungguhnya karena jumlah pasukannya yang lebih besar dan keberhasilannya menaklukkan Spanyol. Ketika itu pasukan Tariq bin Ziyad itu mendarat di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq, yang mana dalam tempat ini juga dia menyiapkan pasukannya.
Yang ketiga adalah Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu berangkat dengan pasukan besar pada tahun 712 Masehi. Nah, satu persatu kota ini dapat ditaklukkannya. Dia dan pasukannya kemudian bergabung dengan pasukan Torid di Toledo. Yang selanjutnya keduanya ini berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Untuk gelombang yang kedua ini pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sasarannya ini menguasai pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Nah, pemimpin pasukan yang dipercayakan yaitu kepada Al-Samah dan selanjutnya dilanjutkan dengan Abdul Rahman bin Abdullah, tetapi kesemuanya itu tidak berhasil sehingga penyerangan Spanyol yang gelombang kedua ini dianggap gagal. Dan dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa penyerangan Islam ke Spanyol itu hanya berhasil pada gelombang pertama. Untuk poin yang kedua yaitu pemimpin Umayyah II di Spanyol. Ada beberapa nama pemimpin dinasti Umayyah II di Spanyol. Yang pertama adalah Abdul Rahman I bin Muawiyah atau dikenal juga dengan nama Ad-Dakhil. Gelar mendapat Ad-Dakhil karena yang masuk ke daratan Andalusia. Yang kedua adalah Hisham I bin Abdurrahman. Dia merupakan orang yang bertakwa dan soleh. Yang ketiga adalah Al-Hakam I bin Hisham. Yang keempat adalah Abdurrahman II bin Hakam I atau diberi gelar dengan Al-Ausat. Yang kelima adalah Muhammad bin Abdurrahman II. Ia dikenal sebagai pendamai antara madhab Maliki dan madhab Hambali. Nah, yang keenam adalah Al-Mundhir yang pada tahun 886 dia menjabat penguasa tertinggi di Andalusia menggantikan ayahnya Muhammad I. Yang ketujuh adalah Abdullah, yang kedelapan adalah Abdurrahman III, yang kesembilan adalah Al-Hakam II, yang ke-10 Hisham II, dan beberapa khalifah yang lainnya seperti Muhammad II, Sulaiman, Hisham II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Nah, ini ada beberapa khalifah dengan nama yang sama. Ini dikarenakan ada khalifah yang menjabat selama 2 kali. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya yaitu tentang sistem pemerintahan Islam di Spanyol akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fauzan Rivaldi. Lanjutkan dari saudara Muhammad Sodik masuk ke bagian poin yang ke-C, sistem-sistem pemerintahan Islam di Spanyol. Masa kekuatan Islam di Spanyol dimulai semenjak tahun 711 Masehi. Ketika Torik Ibnu Ziyad mampu menghancurkan pasukan Goth dan menguasai kota Toledo dan berakhir pada 1492, selama lebih dari 7 abad umat Islam memerintah Spanyol dalam bentuk pemerintahan yang berada. Pemerintahan tersebut menjadi 6 periode, yaitu pemerintahan perwalian, pemerintahan keamiran, pemerintahan kehilafahan, pemerintahan Al-Muluk Tawif, pemerintahan dinasti Murabitun dan Muwahidun, yang terakhir pemerintahan dinasti Bani Ahmar di Granada. Masuk pada pemerintahan yang pertama yaitu pemerintahan perwalian. Periode pemerintahan para wali di Spanyol selama 44 tahun. Ini kondisi politik negeri Spanyol belum stabil karena banyaknya gangguan baik datang dari dalam maupun gangguan dari luar. Yang kedua, pemerintahan keamiran. Periode keamiran dimulai ketika Abdul Al-Rahman Al-Dahil berkuasa menjadi amir dengan tidak tunduk kepada pemerintah pusat yang sudah berpindah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Berpusat di Baghdad. Amir Abdul Al-Rahman, keturunan Bani Umayyah yang bergelar Al-Dahlil, karena berhasil memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, lolos dari kejaran Bani Abbas yang menaklukkan Damaskus. Yang ketiga, pemerintahan kehilafahan. Periode pemerintahan kehilafahan dimulai semenjak pemerintahan Abdul Al-Rahman III yang bergelar Al-Nazir sampai munculnya Muluk Al-Tawif. Penggunaan gelar Al-Nasir pada diri Abdul Al-Rahman mengikuti tren saat itu bahwa seorang khalifah diangkat oleh golongan untuk membimbing masyarakat Islam menuju kebenaran. Yang keempat, pemerintahan Al-Muluk Tawif.
Setelah hancurnya kekhalifahan Umayyah di Spanyol, negara tersebut terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil dan pemerintahan raja-raja golongan disebut Al-Muluk Tawif yang menjadikan kota-kota tertentu menjadi pusat kekuasaannya. Periode ini negara Spanyol kembali menjadi ajang perebutan dan pertikaian di antara masyarakat Islam. Melihat kondisi lemah dan kacaunya pemerintahan Islam saat itu, dimulailah usaha kaum Kristen untuk mengadakan penyerangan dan mengambil alih wilayah tertentu dari kaum muslimin. Yang kelima, pemerintahan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Periode pemerintahan Murabitun dan Muwahhidun, dinasti Murabitun masuk dan berkuasa di Spanyol 1086 sampai 1143 Masehi atas undangan penguasa Islam untuk mempertahankan karena mereka terdesak oleh penyerangan yang dilakukan pada pihak Kristen. Yang keenam, pemerintahan dinasti Bani Ahmar di Granada. Periode ini pemerintahan Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Bani Ahmar karena seluruh wilayah Spanyol telah direbut kembali oleh pasukan Kristen. Yang memasuki poin yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam Spanyol. Banyak ilmu pengetahuan pada masa Islam di Spanyol. Di antara lain ada ilmu filsafat, ilmu sains, ilmu fikih, bidang musik dan kesenian, ilmu bidang bahasa dan sastra. Dari kelima ilmu tersebut banyak dan dari kelima bidang ilmu tersebut banyak tokoh-tokoh yang menjabarkan di Spanyol. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Faktor kemunduran Islam di Spanyol. 1. Konflik sesama muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk at-Taif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol. Walaupun tidak menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam Spanyol, masa itu setiap daulah raja di beberapa daerah seperti Malongo, Toledo, Sevilla, Granada, dan lain-lainnya berusaha menyaingi Cordova atau ibu kota negara Islam. Padahal sebelumnya Cordova adalah satu-satunya pusat pemerintahan dan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di Spanyol. Hal tersebut memberikan dampak terhadap keberadaan Islam di Spanyol, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif adalah memberi peluang terbukanya pusat-pusat peradaban baru. Di antaranya justru ada yang lebih maju dari peradaban Islam Cordova. Tetapi dampak negatifnya karena konflik antara sesama pemerintahan Islam mengakibatkan kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol. 2. Konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan, para penguasa dan penakluk muslim ke Spanyol dahulu tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen takluknya mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka, asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Padahal kehadiran Islam di Spanyol memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol. Akibatnya kehidupan negara Islam Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dengan Kristen. Pada saat umat Islam kuat dan berkemajuan, umat Kristen diam dan ikut menikmati hasilnya. Tetapi pada saat umat Kristen memperoleh kemajuan pesat sejak abad ke-11 Masehi, sementara umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam diperangi, dihancurkan, dan diusir secara kejam dari Spanyol. 3. Kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol, apabila mengalami kesulitan ekonomi dalam mengakibatkan suatu kehancuran, itulah yang dialami pemerintahan Islam di Spanyol. Pada masa kemundurannya disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kekacauan politik itu dimanfaatkan orang Kristen untuk memerangi umat Islam dengan mudah dapat mereka kalahkan. 4. Letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil karena
dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika. Sehingga dia hanya berjuang sendirian. Ketika mendapat serangan musuh dari utara Spanyol, walaupun ada bantuan hanya dapat dari Afrika Utara. Maka di saat umat Islam Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, maka negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan mereka. 6. Pengaruh peradaban Islam Spanyol ke bagian Eropa. Kemajuan Eropa saat ini dapat dibangun banyak berhutang budi kepada khazanah Islam, pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama yang di Spanyol. Banyak saluran peradaban Islam mempengaruhi kebagian Eropa, yang terpaling di antaranya adalah Spanyol Islam kemudian perang salib. Antaranya adalah Spanyol Islam kemudian perang salib. Spanyol Islam merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap dan menjaga peradaban Islam karena orang Eropa menyaksikan secara nyata bahwa Spanyol yang berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara Eropa lainnya, termasuk tetangganya seperti Prancis, Jerman, Portugal, dan lain-lainnya, terutama dalam bidang pemikiran dan sains maupun bangunan fisik. Pengaruh peradaban Islam terpenting dari Spanyol Islam adalah pertama, pemikiran Ibn Rushd. Pemikiran dapat melepaskan orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berakar dan menganjurkan kebebasan berpikir. Kedua, salurannya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas Islam Spanyol seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan dan mempelajari buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama di Eropa. Seperti Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi, merupakan universitas pertama di Eropa. Dia didirikan setelah 30 tahun Ibn Rushd wafat. Dalam perkembangannya, di akhir periode pertengahan telah berdiri 18 universitas. Dalam universitas itu mereka diajarkan ilmu yang mereka peroleh dari universitas Islam seperti ilmu pasti, ilmu kedokteran, dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam Spanyol dapat melahirkan 3 gerakan penting bagi kebangkitan. Pertama, gerakan kebangkitan kembali ke budaya Yunani kuno atau klasik pada abad ke-14 Masehi bermula di Italia. Kedua, gerakan reformasi abad ke-16 Masehi. Ketiga, gerakan rasionalisme abad ke-17 Masehi. Selanjutnya, Eropa bangkit dari ketiduran selama ini. Ketiga, perang salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam perang salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, sebab mereka menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju, menyebabkan lahirnya Renaissance di Eropa. Adapun peradaban yang mereka bawa ke barat lewat perang salib terdiri dari kemajuan peradaban Islam di bidang militer, seni, perindustrian, pertanian, perdagangan, astronomi, kesehatan, dan sikap kepribadian umat Islam yang luhur yang tidak mendapat perhatian di barat sebelumnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang Islam di Andalusia atau Umayyah II di Spanyol. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.